Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelas manajemen Sabtu pagi. Nah, saya berkuliah di Universitas Dian Nusantara yang adanya di Tanjung Duren dan di Cibubur. Nah, di sini saya akan membuat video sesuai dengan tugas besar dari Pak Imam, yaitu dosen saya dengan mata kuliah Etika Bisnis. Saya akan menjelaskan keadilan dalam bisnis dengan tema keadilan dalam bisnis. Apa itu keadilan dalam bisnis? Keadaan atau situasi yang dimana setiap orang mencapai apa yang menjadi haknya dan setiap orang mendapatkan bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bertindak adil berarti sikap menghormati dan melindungi tinggi harkat dan martabat manusia. Bertingkat tidak adil berarti menginjak-injak harta dan martabat manusia. Nah, selanjutnya, bahwa arti kata adil itu tidak berat, sebelah tidak berpihak kepada kebenaran berbuat sepatutnya, sehingga keadilan adalah sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau sepihak sebelah. Keadilan itu merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak yang terlalu sedikit. Dengan istilah keadilan adalah memberikan sesuatu kepada masing-masing orang yang sesuai dengan apa yang sebagai haknya. Dan keadilan hanya menerima suatu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komutatif, karena keadilan sebenarnya hanya memiliki suatu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antar suatu orang atau pihak dengan pihak lain. Keadilan bisnis yaitu suatu yang harus diikuti oleh para perusahaan. Keadilan yang upaya menegakkan keadilan yang mencakup aspek-aspek yang lebih luas dalam bentuk penciptaan sistem yang mendukung berdirinya perusahaan yang bersikap keadilan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ruang lingkup keadilan. Nah, apa ya ruang lingkup dalam keadilan? Yaitu tradisional dalam bisnis. Keadilan ilegal adalah yang menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Faktanya adalah bahwa setiap orang atau sekelompok orang diperlakukan sama oleh negara di hadapan dan di bawah hukum yang berlaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan keadilan komutatif, yaitu keadilan yang mengatur hubungan yang adil antara sesama orang yang satu dan yang lainnya, yaitu warga negara yang satu dan warga negara yang bahwasanya keadilan komutatif ini melibatkan hubungan horizontal antara satu negara dengan lainnya. Nah, yang ketiga, keadilan distributif adalah prinsip keadilan ekonomi, yaitu distribusi yang merata atau yang dianggap adil bagi seluruh warga negara. Nah, selanjutnya ada poin ketiga, yaitu menjelaskan tentang pendapat tentang apakah yang dinamakan adil. Apa itu yang dinamakan adil? Yaitu adil meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, yang kedua, adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak
orang lain tanpa kurang. Nah, ketiga, adil ialah memberikan hak setiap berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang pengantara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang kejahatan dan melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar moral. Apa itu dasar moral? Nah, yang pertama, semua orang adalah mempunyai harkat dan martabat yang sama, yang dia harus kan diperlakukan secara semua orang adalah warga negara yang sama statusnya. Nah, saran dari saya, keadilan bisnis harus dipertahankan dengan baik agar kita tidak kehilangan keadilan yang sebenarnya. Jika dalam hal sehari-hari kita sudah terbiasa menerapkan keadilan yang baik, melakukan terbiasa atau terbawa hingga kita bekerja nanti. Nah, ya. Ketiga, keadilan bisnis merupakan keadilan yang mempunyai banyak kaitan dengan kegiatan bisnis di dalam dunia nyata. Bisnis yang selalu berbicara tentang efisiensi, kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, dan terbaik. Melihatnya cita-cita dari bisnis adil yang mendapatkan kesulitan dari beberapa contoh kasus. Dari beberapa contoh kasus yang saya temukan bahwa keadilan perilaku etis dan kepercayaan dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Nah, itu kunci utama kesuksesan bisnis, yaitu reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.